Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa ingin selalu memberikan tontonan berupa video, maka Agus Video Channel kembali mengudara untuk persembahkan sebuah video perjalanan dan engineering, yaitu dalam rangka inspeksi heavy equipment atau alat berat berupa hidrolik mobil crane yang berlokasi di workshop Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang akan dipergunakan untuk EPC project di salah satu perusahaan BUMN di Kota Bontang, Kalimantan Timur, yaitu pembangunan tangki atau atmospheric storage tank standar AP650. Kawan, perjalanan ini dimulai dari Kota Bontang menuju Samarinda dengan jarak kurang lebih 90 km dengan perjalanan darat yang ditempuh kurang lebih 3 jam. Kali ini saya ditemani salah satu personel HSE officer Timbuk Borneo untuk inspeksi heavy equipment atau alat berat berupa hidrolik mobil crane dengan merek Sani tipe STC 20TS. Mudah-mudahan video ini ada nilai edukasi bagi kawan sahabatku semua yang mengemari bagaimana tata cara atau prosedur inspeksi heavy equipment atau alat berat hidrolik mobil crane, serta sedikit saya berikan gambaran apa saja komponen-komponen yang perlu diinspeksi agar saat digunakan nantinya benar-benar dipastikan aman serta sesuai standar keselamatan kerja. Tetap saya pesankan dan harapkan setelah nonton video ini untuk selalu subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Video Channel dan Timbuk Borneo, Kalimantan Timur. Kawan sahabatku semua, sekarang saya terangkan deskripsi tentang mobile crane. Mobile crane adalah alat pengangkat yang sudah dilengkapi dengan sejumlah komponen seperti drum tali dari baja serta rantai guna mengangkat maupun menurunkan material secara vertikal dan memindahkannya secara horizontal. Alat berat ini sudah dilengkapi dengan sejumlah peralatan guna mempermudah pekerjaan maupun pergerakan dari crane. Crane umum sekali digunakan pada industri bidang transportasi guna memuat maupun membongkar muatan barang seperti kemas maupun yang lainnya. Pada industri konstruksi bangunan, mobil crane ini dipakai untuk memindahkan material bangunan serta memasang peralatan lainnya di atas ketinggian tertentu. Alat berat ini tentunya bisa menjadi pilihan paling efektif bagi perusahaan konstruksi. Hal tersebut tentu saja karena mobil crane ini mempunyai prinsip dasar sebagai alat gerak guna mempermudah proses perpindahan material dengan jarak relatif pendek. Adapun alat berat ini juga bisa dijadikan komponen pendukung dalam pembuatan derek, jangkung maupun tower crown. Mobil crane atau mobil derek merupakan alat yang dapat mengangkat benda-benda berat dan memindahkannya secara horizontal. Bagian-bagian mobil crane dibuat dengan struktur khusus serta dilengkapi dengan crane yang sudah terpasang langsung pada mobil atau truk. Demikian diinformasikan kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan, saya informasikan pula bahwa secara umum mobile crane terbagi menjadi 5 jenis, yaitu crane hidrolik, all terrain mobile crane, crane rock crane, crawler, dan carry deck. Meski bentuknya sedikit berbeda, namun komponen dan cara kerjanya hampir sama. Adapun komponen-komponen dalam crane adalah lengan crane atau jib atau walking arm. Lengan crane merupakan bagian dari mobil crane yang dapat berputar hingga 360 derajat. Fungsinya yaitu sebagai kabel sling yang berguna untuk mengangkat material atau beban. Bagian ini tersusun dari elemen besi yang disatukan menjadi rangka batang untuk panjangnya sesuai dengan kemampuan maksimum dalam mengangkat beban. Kemudian ada namanya counterweight. Komponen ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dari walking arm, biasanya terbuat dari beton dan dipasang pada bagian
ujung dengan beban yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan crane. Semakin besar kemampuan crane dalam mengangkat beban, akan semakin besar pula beban dari counterweight. Kemudian hoist. Hoist merupakan bagian crane yang berfungsi untuk mengangkat beban secara vertikal. Kemudian trolley. Berbeda dengan hoist, trolley justru akan mengangkat material atau beban secara horizontal. Kemudian ada juga namanya sling, yaitu untuk mengaitkan crane dengan material atau beban, maka perlu adanya kabel baja atau sling. Panjang dari sling ini akan berbeda-beda tergantung dengan kapasitas mobil crane itu sendiri. Selanjutnya adalah mast. Mast merupakan bagian mobil crane yang berfungsi untuk mengatur ketinggian lengan crane. Dengan bantuan tenaga hidrolik, mast akan bergerak secara vertikal saat mengatur ketinggian dari lengan crane. Mast juga menjadi tempat untuk menopang tali penyeimbang crane, pule dan juga kerekan. Lanjutnya lagi adalah operator cab. Dalam mobil crane yang terdapat operator cab yang berguna untuk mengoperasikan mobil crane itu sendiri. Untuk mengendalikan mobil crane terdapat beberapa tuas pengendali di dalam operator cab. Yang lainnya juga adalah namanya base section, adalah sebagai bagian paling dasar. Kita dapat menemukan base section pada bagian bawah. Biasanya base section akan tertanam dan terbuat dari beton yang sangat berat guna menahan beban dari crane. Kemudian slewing unit adalah untuk dapat memutar lengan crane hingga 360 derajat, maka mobil crane membutuhkan komponen slewing unit. Yang lainnya lagi adalah tower top, adalah menjadi bagian crane yang paling tinggi. Kemudian kawan-kawan ada juga yang dinamakan cooler frame, yaitu agar mobil crane tetap aman meski sudah melewati batas freestanding. Mobil crane juga membutuhkan cooler frame. Bagian ini terdiri dari sabuk pengaman yang akan terpasang pada setiap section atau sambungan dan terkait pada bangunan. Kemudian ada juga dinamakan climbing frame, yaitu kabin pada mobil crane yang terdapat operator cab biasanya berada pada posisi yang tinggi. Untuk itu perlu adanya climbing frame sebagai akses masuk ke dalam operator cab. Demikian kawan-kawan diinformasikan masalah fungsi dan komponen-komponen yang ada di mobil crane. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan informasi tambahan. Kawan, sahabatku semua, adapun jenis-jenis mobil crane bisa saya berikan gambaran sebagai berikut. Mobil crane mempunyai jenis-jenis yang beragam. Tentunya manfaat alat berat tersebut bisa optimal jika digunakan secara tepat. Setidaknya ada 5 jenis derek bergerak yang sangat bermanfaat untuk keperluan konstruksi bangunan. Jenis-jenis mobil crane tersebut diantaranya adalah hydraulic mobil crane. Derek bergerak ini menggunakan sistem internal bersifat hidrolik serta sangat memungkinkan guna mengangkut beban yang jauh lebih berat. Secara umum jenis derek ini dipakai guna memindahkan trailer traktor maupun peti kemas dengan beban berat. Derek bergerak ini bekerja baik dengan memanfaatkan kekuatan yang diberi cairan pada bagian bawah tekanan. Cairan ini umumnya berbentuk oli ringan atau air. Cairan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada juga all-terrain mobile crane. All-terrain mobile crane dirancang secara khusus untuk bisa beroperasi dalam berbagai macam situasi maupun kondisi tempat dan cuaca. Derek crane ini juga bisa bergerak secara mudah melalui permukaan pasir atau bebatuan seperti permukaan jalan raya beraspal. Alat berat ini bisa mengangkat variasi beban berkisar mulai dari 40 sampai 1000 ton. Kemudian ketinggian yang bisa dicapai sekitar 500 kaki. Jenis mobil crane ini sangat banyak dijumpai di berbagai proyek konstruksi skala berat. Yang lainnya adalah rock terrain mobile crane. Jenis derek rock terrain mobile crane digunakan untuk melakukan akses serta pemindahan ke area pengangkatan yang cukup terbatas. Crane ini mampu menjangkau wilayah tanah yang tidak rata maupun
pada medan yang sulit. Bagian penumpangnya bermanfaat sebagai stabilisator ketika melakukan pengangkatan material. Pada alat berat ini juga ditempatkan komponen penting lainnya seperti hoist dan hidrolik boom. Komponen ini akan membantu untuk mengangkat beban berat menuju ketinggian yang sangat luar biasa. Ada juga crawler mobile crane. Crawler merupakan jenis alat berat mobile crane yang sudah dilengkapi dengan roda rantai di bagian undercarriage. Jenis alat berat ini begitu bermanfaat untuk stabilisator serta mobilisator. Umumnya crawler dipakai untuk kebutuhan konstruksi bangunan. Alat berat berupa mobile crane ini juga tersedia di dalam berbagai macam kapasitas pengangkatan, bahkan termasuk jenis pengangkatan konstruksi khusus pondasi bangunan dengan skala kategori yang cukup berat. Yang lainnya adalah carry deck crane. Carry deck merupakan jenis derek kecil yang mempunyai 4 roda. Selain itu, carry deck juga sudah dilengkapi dengan rotating boom sehingga mampu melakukan perputaran mencapai sudut 360 derajat. Jadi perputaran sudutnya 1 kali lingkaran penuh. Pada alat berat ini terdapat plat beladak datar yang ada di bagian atas roda dengan ukuran ideal. Nantinya komponen ini berguna memindahkan material. Hal ini membuat carry deck sangat cocok untuk berbagai macam pekerjaan. Kemudian kawan-kawan, saya coba terangkan bagaimana cara kerja mobile crane. Hidrolik mobile crane mempunyai bagian yang dibagi menjadi 2, yaitu bagian bawah dan atas. Bagian-bagian tersebut dihubungkan oleh lempeng putar atau yang akrab disebut dengan turntable. Komponen tersebut berguna untuk membuat mobile crane berputar secara vertikal. Kemudian bagian tiang utamanya ditopang oleh semacam lempengan dasar dengan menggunakan spesifikasi kuat serta berat. Tentu saja bertujuan untuk membantu menyeimbangkan beban yang diangkat nantinya. Pada bagian atas tiang derek dilengkapi dengan roda gigi dan motor penggerak. Letaknya tepat ada di unit slewing yang sangat memungkinkan derek untuk melakukan perputaran. Unit slewing tersebut juga terdiri dari jeep yang dilengkapi dengan troli guna membantu mengangkut beban. Motor penggerak derek ada di sekitar lengan mesin dengan ukuran yang lebih pendek. Sistem katrolnya memiliki prinsip dasar derek bergerak guna membantu melakukan pengangkatan beban berat menggunakan tekanan yang minimal. Untuk memudahkan pekerjaan di bidang konstruksi, pastinya membutuhkan alat bantu. Salah satunya adalah mobile crane. Alat berat ini nantinya bisa mempermudah pengangkatan maupun pemindahan barang dalam pekerjaan tersebut. Demikian kawan-kawan, sedikit saya berikan gambaran tentang heavy equipment dengan jenis dan fungsinya serta komponen-komponen apa saja yang perlu diinspeksi sebelum digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan yang saat ini sedang Timbuk Borneo laksanakan, yaitu pembangunan atmospheric storage tank standar API 650. Dengan harapan kawan sahabatku semua paling tidak ada sedikit gambaran tentang apa itu alat berat, dan mudah-mudahan bisa berguna bagi kawan sahabatku semua yang akan dan sudah terjun di dunia pekerjaan konstruksi, khususnya yang akan mempergunakan alat berat seperti mobile crane, serta bagaimana prosedur inspeksi alat berat dalam hal ini mobile crane yang benar dengan melibatkan personel HSE dari owner atau pemberi kerja yang sudah mempunyai kompetensi di bidangnya. Alhasil, personel HSE Timbuk Borneo juga mendapatkan tambahan ilmu untuk hal ini. Semoga video sederhana ini berguna bagi kita semua, insya Allah. Kawan, tuntas sudah penayangan video perjalanan dan inspeksi alat berat mobile crane
yang dilakukan di workshop Kota Samarinda dengan hasil sangat memuaskan, dan syukur alhamdulillah pekerjaan inspeksi ini dianggap sukses dalam arti dinyatakan layak dipakai alat berat mobil kren tersebut. Kemudian sudah siap untuk diberangkatkan ke area kerja yaitu EPC Project di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Fitra Channel dan tim Borneo, Kalimantan Timur. Sampai ketemu di video berikutnya yang lebih menarik dan lebih edukatif.